Keris Kids. Hai, apa kabar? Apa kabar semuanya? Wah, gak kedengeran ya. Apa kabar? Wah, luar biasa. Oke, nah di sini siapa yang udah dapat buku baru? Yang di belakang belum dapat. Oh, nanti ya habis ibadah baris lagi kita kasih buku baru. Ini duduknya udah sesuai umur? Udah. Udah dapat buku baru belum? Ada yang belum, Kak? Ada yang belum. Kalau belum, nanti sesudah ibadah akan dibagikan ya. Dan dipastikan buat dijaga dengan baik. Betul. Dan yang udah pernah dapet, nanti minggu-minggu depan itu nggak bisa minta lagi ya. Karena setiap anak cuma dapat berapa kali, Kak? 1 kali. Yes, dan juga buku itu sekarang untuk adik-adik yang beribadah di sini aja ya, Kak ya. Betul. Jadi untuk adik-adik yang berusia 3 tahun ke bawah itu ada ibadahnya sendiri ya, Kak. Iya, Jadi- di Precious Land. Betul, jadi ada pujian penyembahannya sendiri, ada firmannya sendiri, dan ada activity-nya sendiri. Ada aktivitasnya sendiri Yes. yang gak kalah seru juga. Betul. Nah, tadi duduknya udah pada dalam kotak belum nih? Sudah. Udah pinter. Coba, kok kakak lihat masih banyak yang duduknya di garis nih, belum di dalam kotak nih. Coba, iya. Dan juga sepanjang ibadah, duduk atau berdirinya tetap di dalam kotak. Dan semua permainan dan semua gadgetnya disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya. Dan kalau ada kakak yang berbicara di depan, adik-adiknya harus ngapain nih? Mendengarkan, betul. Kalau mendengarkan tuh sambil ngobrol gak sih? Betul. Enggak ya? Sambil main-main gak? Enggak, betul. Sambil gangguin temennya enggak? Nah, Enggak. dan juga nih Kak, yang paling penting, sepanjang berada di dalam ruang ibadah ini, adik-adik dilarang untuk naik ke atas panggung. Karena kenapa, Kak? Karena di atas panggung licin. Betul. Nanti bisa kepleset. Bisa kepleset. Sama di sini banyak kabel-kabel. Banyak stop kontak juga ya, Kak ya. Betul. Yes, jadi kalau misalkan napa-napa bisa berbahaya. Jadi Iya. bermainlah di dalam kotaknya masing-masing. Benar. Dan ada yang baru lagi nih, Kak. Ada yang baru. Coba. Siapa yang udah dapat buku dan udah buka bukunya? Apa yang baru? Ada yang di sini? baru tuh di bukunya kalau kalian lihat. Ada apa di ya? situ Penasaran semua langsung. Yang beda dari biasanya. Biasanya. Ada apa tuh? Ada apa? Ada yang tahu? Keris Kids Betul, reward card. Yes. Jadi ini apa sih, Kak, reward card itu? Jadi reward card itu adalah kartu yang digunakan untuk dikumpulkan menjadi satu gambaran besar seperti Bener. puzzle ya, Kayak Kak. puzzle. Yes, seperti yang ada di situ. Nah, gimana tuh, Kak, cara dapetinnya, Kak? Cara dapetinnya yang pertama pastinya apa? Ada yang tahu? Mengerjakan activity. Yes, jadi kalau misalnya setiap minggu udah kerjain activity-nya sendiri, dikasih tunjuk, nanti akan dapat satu kartu. Nah, berarti tiap minggu kalau misalnya kerjain activity terus bisa dapat berapa, Kak? 4. Yes, jadi Cukup ini nggak tapi 4? enggak ternyata karena gambarnya tuh ada banyak ya, Kak ya. Ada banyak. Yes, jadinya tiap bulan itu akan ada gambarnya masing-masing. Betul. Yes, dan ini 4 baru ya. Gimana cara dapetin yang lainnya? Kalau misalnya adik-adik berkelakuan baik, gimana tuh berkelakuan baik, Kak, maksudnya? Maksudnya apa ya? Nah, kalau misalnya saat perjamuan kudus, dengerin firman Tuhan, sama saat berdoa itu harus dalam sikap yang baik. betul. Kalau sikap yang baik tuh biasanya ngapain sih?
kalau dengerin firman tuh sambil ngobrol gitu ya Kak? Enggak, kalau misalnya lagi dengerin firman kan tadi dibilang kalau kakaknya lagi berbicara, adik-adiknya mendengarkan. Jadi kalau pas firman, adik-adiknya duduk tenang mendengarkan. Kalau kakaknya tanya, dijawab. Betul. Yes. Dan juga nih Kak, kalau misalnya pas lagi prayer nih Kak, kalau lagi pas prayer udah selesai didoain, lari-lari itu berkelakuan baik gak Kak? Berkelakuan baik nggak kalau gitu? Enggak. Nah. Kalau nggak berkelakuan baik, dapat kartu nggak? Gak dapet. Jadinya kalau misalnya berkelakuan baik itu bisa dapat +1 lagi. +1. Jadi dari 4 minggu dapat 1 lagi nih. Yes. Kalau misalnya tiap minggu berkelakuan baik bisa tambah 1 terus. Betul. Nah, ada kartu bonus nih Kak. Kartu bonus. Kartu bonus itu gimana cara dapetinnya? Kalau misalnya adik-adiknya diminta sama kakaknya pas firman, pas selesai firman, ada yang mau doa apa enggak? Ada yang maju, langsung dapat 1 kartu. Ya. Ada yang bisa jawab pertanyaan. Dapat juga. Dapat kartu juga. Dan kalau misalnya lagi nyanyi semangat atau lagi pas perjamuan kudus, dia bantuin kakak-kakaknya untuk buangin sampahnya. Dapat kartu juga. Jadi intinya semua kelakuan baik kalau misalnya diterapkan secara konsisten sepanjang ibadah akan dapat 1. Nanti kakak-kakaknya yang ada di sini akan perhatiin kalian. Yes. Jadi kalau misalnya kalian terus berbuat tertib dan baik akan dapat 1 tambahan kartu. Oke? Mengerti semua? Iya ngerti cuma dikit Kak. Iya ngerti cuma Yang di dikit. belakang ngerti nggak? Ngerti? Mengerti. Oke. Tapi Kak kalau misalnya lagi dengerin firman malah main game itu berkelakuan baik nggak? Padahal kita diem tuh Kak. Enggak, bisa minus nanti kartunya. Diambil ya Kak Iya. malah ya. Oke. Oke deh. Berarti sekarang kenapa sih Kak itu dikumpulin tuh buat apa emangnya tuh? Selain bisa kita dapat 1 gambar full, bisa buat apa lagi tuh Kak? Nanti di akhir periode nih Kak, Heeh. saat udah kumpulin gambar full, Heeh. akan ada sesuatu yang menarik. Yes, itu kalau dikumpulin ya Kak, berarti kalau gambarnya makin komplit, itu bisa dapat sesuatunya lebih banyak lagi ya Kak ya. Jadi benefitnya itu dinantikan sebelum akhir tahun sudah bisa dirasakan pastinya. Bener, dan jangan sampai hilang ya kartunya. Betul. Kartunya bener-bener dibawa pulang dan dikumpulin. Jaga baik-baik biar gak hilang atau ketukar sama temannya mungkin. Iya. Ya. Oke, bisa semua? Oke, yuk sekarang buku activity-nya boleh ditutup lagi, disimpan lagi di dalam tasnya. Perjamuan kudusnya juga boleh disimpan dulu di dalam kantong atau tasnya. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Oke. Coba nih, kira-kira kita udah bisa mulai belum ya Kak ibadahnya ya? Udah siap belum buat ibadah? Udah siap? Udah nih yakin. Coba kalau gitu kita tes dulu nih semangatnya ya. Garis kids. Yang depan dong nih yang semangat, yang belakang gak ada suaranya. Garis kids. Yes, gitu dong. Udah mulai, udah siap nih Kak berarti udah mulai semangat Siap soalnya. banget. Berarti kalau gitu kita langsung nyanyi jingle Garis Kids sama-sama. Siap Nyanyi semua? sama-sama ya. Oke, dengan lagunya ya. Let's go. Oh, Kesalahan teknis. kesalahan teknis. Filenya Kakaknya masih bisa belum. main? Oke. Sama-sama nyanyi ya. Oh, Garis Kids. Grace, Grace, Grace. Garis Kids. Grace, Grace, Grace. Living under His grace. Jesus wants we beloved children. We are precious in His eyes.
semangat. Coba kakak mau dengerin dulu lagi semangatnya yang terbaik. Keriski. Sekali lagi Keriski. Siapa yang hari ini senang bisa beribadah boleh lambaikan tangannya. Yes, sekarang kasih tos ke kiri kanannya bilang Happy Sunday. Happy Sunday. Let's go. Tepuk tangan ya. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Nafasnya hidup apakah arti hidup jika hidup tanpamu. Tangan yuk. Dunia ini mengacaukan, hidup tuh senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Nafas yang hidup apakah arti hidup jika hidup tanpa aku. Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Nafasnya hidup apakah arti hidup. Coba kakak mau dengar adik-adiknya aja. Aku tak bisa sing. Aku tak mau nafas yang ku hirup apa kau. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kau. Nafas yang ku hirup apakah arti hidup jika hidup tanpamu. Yeay. Coba nih kakak mau tanya, masih semangat gak buat memuji nama Tuhan? Masih. Wih yang masih cuma yang depan, yang belakang gak ada suara nih. Masih semangat gak? Kalau gitu teriakan haleluya. Haleluya. Let's go, let's sing for Jesus. Jesus is my Lord and King. Nothing can compare to Him.
is my Lord and King. Nothing can compare to Him. Every day in every way I see, You'll always be with me and never leave me. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day in all of my days I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. And every day in all of my days I sing for Jesus, I sing for Jesus. Tepuk tangan yuk. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Here is this, let's sing it. Shout. And what? Every day. I sing for Jesus, I sing for Jesus. Shout, shout, shout to the Lord and praise, praise, praise to the King. Every day, all of my days, I sing for Jesus, I sing for Jesus. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Still you rejoice over me, my God, mighty Savior. Mighty Savior. Yay. Hai. Halo. Oke, coba sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk nunduk dulu. Nunduk, palanya nunduk. Yes. Kakinya udah dalam kotak semua belum? Sudah. Kalau yang belum boleh digeser lagi. Berdirinya jangan di atas garis. Yes, di dalam kotaknya. Oke, sekarang boleh nengok ke depan lagi. Yes. Coba sekarang kakak mau ajak give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me four silent clap. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak doa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah melindungi kami melindungi kami untuk bisa untuk bisa berkumpul bersama berkumpul bersama dan beribadah dan beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah biarlah kami dapat kami dapat terus memuji terus memuji dan memuliakan dan memuliakan namamu. namamu. Biarlah hikmatmu Biarlah hikmatmu dan kasih setiamu dan kasih setiamu terus terus melingkupi melingkupi kehidupan kami kehidupan kami hingga akhir nanti. hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, Kasih Tuhan hanya di hanya dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin.
kuasamu, karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Yuk sama-sama bawakan pujian ini dari awal ya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati, Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. ku tetap berharap di dalam kesesakanku, tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah. kasihmu terindah. Selamanya. Shalom adik-adik. Yuk kita mau perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudusnya untuk elemennya, untuk adik-adik yang di rumah. Yang belum dapat minta sama kakak di depan. Untuk adik-adik yang di rumah boleh disiapkan crackers ataupun sirupnya ya. Kita mau doain ya. Angkat tinggi-tinggi semuanya. Yuk kita doa sama-sama. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah bagi kami sehingga kami memperoleh kesehatan, kesembuhan, kecerdasan, dan hikmat daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan sama-sama. Darah Kristus ya, ayo. Angkat tinggi-tinggi, kita mau berdoa. Yuk. Terima kasih Bapa di surga untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kami sehingga semua kesalahan dan pelanggaran kami sudah dihapus
oleh darah Kristus. Terima kasih Bapa untuk keselamatan, kesucian, sehingga kami layak untuk menerima semua berkat orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Yesus, inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk, hari ini mau belajar apa sih? Kita lihat ya. Iya nanti. Yuk Kak, slide-nya nomor 1 Kak. Ini gambar apa? Kado. Siapa yang suka terima kado di sini? Oh, semua seneng ya? Aku juga seneng terima kado. Asik kan kalau terima kado ya? Asik ya? Iya, di sekolah ya. Iya. Nih, kenapa sih kado nih? Ini mau cerita tentang apa sih? Yuk Kak, slide berikutnya. Nah, oh buat Natal ya kadonya ya. Nih, oke, kita lihat nih satu ayat di Amsal. Amsal 3. Dedek, tolong ya, jangan main ya. Stop ya. Matanya ke depan, nggak ada yang matanya ke belakang. Yuk, Amsal 3 pasal 13 ayat 14. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lihat, di sini Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Karena hikmat itu melebihi emas dan perak. Siapa di sini yang suka emas? Oh iya. Tuh, anaknya aja suka emas. Mami-maminya pasti lebih suka emas ya. Saya juga suka emas. Iya, bisa beli rumah. Iya benar ya. Platinum. Apa? Iya. Jadi hikmat itu melebihi emas dan perak katanya. Terus di sini siapa yang tahu hikmat tuh apa sih? Apa ya, siapa yang tahu? Apa Dedek? Iya, hikmat melebihi berlian. Yuk kita mau lihat yuk, hikmat itu apaan? Kita lihat, Kak, next Kak. Nah, ini gambar apa nih? Salomo. Siapa di sini tahu Salomo siapa? Raja. Jadi dulu ada satu raja namanya Salomo. Salomo tuh siapa sih? Coba Kak, next Kak. Nah, setelah ayah Salomo meninggal, Salomo harus melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai raja untuk memimpin kerajaan yang sangat besar. Jadi zaman dahulu Israel itu jadi satu. Jadi kerajaan yang besar. Rajanya dulu disatuinnya Israel sama siapa? Sama yang namanya Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja yang hebat, yang kuat, yang bisa menyatukan Israel. Nah, sampai suatu saat Raja Daud meninggal. Digantikan anaknya yang namanya siapa tadi? Salomo. Pada saat Salomo jadi raja, Salomo itu masih sangat muda. Jadi dia tuh takut. Iya, Daud malain Goliat ya. Ih, pinter lu inget. Nah, terus apa sayang? Ya, jadi tuh Raja Salomo waktu naik masih muda. Dia jadi takut gitu. Aduh, kerajaannya nih gede ya. Apa yang mesti aku lakukan ya supaya aku bisa memerintah seperti papiku nih, si Raja Daud. Nih, kenapa sayang? Kenapa? Nah, terus udah gitu dia ngapain? Nah, satu kali ini nih ya. Jadi bangsa Israel tuh masih sering memberikan korban bakaran pada waktu itu di Bukit Gibeon. Satu kali Raja Salomo pergi ke Bukit Gibeon untuk memberikan korban bakaran. Next Kak. Nah nih, 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi pada waktu Raja Salomo ke Gibeon untuk memberikan korban bakaran, dia bobok di Gibeon. Pada waktu dia bobok, dia ngimpi Tuhan datang. Salomo, kamu boleh minta apa aja, aku kasih, kata dia. Terus Salomo minta apa? Apa sayang? Minta emas, minta apa lagi? Minta permen. Terus? Hikmat. Minta susu. Oke, good, pintar. Apakah Salomo minta ganteng? Atau minta terkenal kayak BTS? Hah? Kamu tahu BTS ya? Dengerin terus nih, ketahuan nih. Apa? Oh, minta wisdom, pintar. Nah, apa sih yang Salomo minta pada waktu itu? Next Kak, coba kita lihat. Yuk kita baca. Salomo tidak meminta sesuatu untuk dirinya. Malahan ia meminta Tuhan untuk memberikannya hikmat supaya bisa menjadi raja yang baik dalam memimpin kerajaannya. Nah, waktu itu Salomo enggak minta kekayaan, enggak minta kesehatan, enggak minta ganteng, enggak minta gagah, enggak. Tapi dia minta, Tuhan tolong kasih saya hikmat supaya saya bisa mengatur kerajaan dengan baik. Jadi hikmat itu apa? Apa? Wisdom. Apa itu? Nah, apa? Nah, bagus, namanya siapa? Sabrina. Oke, Sabrina nanti dapat lagi satu card. Catat Kak. Nah, apa sayang? Nah, terus? Bingung. Jadi hikmat itu adalah kecerdasan, kemampuan yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu di dalam masalah ini, dalam kehidupan. Ya, jadi apa hikmat tadi? Kecerdasan dan kemampuan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan ini. Hikmat itu diberikan juga kepada kita oleh Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Supaya kita bisa ada koneksi. Oh, ini loh Tuhan kita, dia loh yang kasih saya hikmat. Nggak apa-apa. Ini ada yang tumpah ya, Kak, tolong dipel. Iya, jangan ya sayang. Nah, jadi hikmat itu diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa mengerti gimana cara menyelesaikan masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Itu kecerdasan yang Tuhan berikan. Ya, siapa di sini yang mau hikmat? Nah, semua mau hikmat ya. Nah, terus Kak, next Kak. Nah, 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya nih, kata Tuhan nih. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, jadi Tuhan bilang, oke Salomo, aku berikan kamu hikmat. Kamu akan menjadi orang yang paling berhikmat. Sebelum kamu, tidak ada yang punya hikmat seperti kamu. Sesudah kamu, juga enggak ada yang berhikmat seperti kamu. Jadi Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat di dalam dunia ini. Sampai dunia enggak ada. Nih, dia ini hebat gak tuh? Hebat kan? Terus next Kak, lihat Kak, apa lagi? Next Kak. Nah, nih salah satu kasus yang Salomo pecahkan karena dia mempunyai hikmat. Lihat, Salomo juga menjadi raja yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan banyak masalah yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain untuk menyelesaikannya. Tahu gak? Ini ada ceritanya ini. Siapa yang tahu nih ceritanya? Apa tuh Kak? Apa? Ya. Ya, boleh ke sini coba. Apa ceritanya? Kamu tahu gak ceritanya nih?
Cerita tentang apa ini? Ini kasus, salah satu kasus yang terkenal yang Salomo pecahkan. Apa? Apa? Apa sini. Coba sini. Iya sini kamu Estel. Iya Valeri, coba. Siapa sih namanya? Valeri ya. Apa kasus apa ini? Yang ada satu anak terus ada 2 orang tuanya, 1 bohong. Ah, pinter. Nih Kak nih, dicatat nih. Bisa tuh jawab. Kalian tahu gak ini kasusnya? Pernah cerita gak? Pernah dengar gak? Enggak pernah dengar. Aduh kasihan. Nanti pulang di rumah dibaca ya 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Apa sayang? Iya pengen kamar mandi. Ya 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 ini ceritanya. Jadi, nih kakak ceritain, siapa yang mau denger? Oke, denger nih ya, jangan ngobrol, dengerin. Jadi dulu ada 2 ibu-ibu tinggal di satu rumah. Dia berdua tinggal di satu rumah, hamil dua-duanya. Terus dua-duanya melahirkan. Ibu yang A punya anak, ibu yang B juga punya anak. Terus satu hari ibu yang B itu lagi bobo, nggak sengaja nindih anaknya. Anaknya ketindih, akhirnya anaknya meninggal. Nah pada waktu pagi dia lihat anaknya udah meninggal. Dia ambil anaknya, taruh di pangkuan ibu yang A. Anak yang A diambil buat dia. Iya mau ke toilet, oke sayang. Nah terus pas bangun ibu yang A, dia lihat, kok anaknya meninggal? Terus dia sedih kan? Akhirnya dia liatin, ini bukan anakku loh. Terus dia lihat anak di sebelah ibunya yang B itu. Loh ini anakku kata dia. Terus berantemlah mereka. Itu anak saya, enggak ini anak saya, itu anak kamu. Nah berantem. Udah berantem dibawa ke depan Salomo. Di depan Salomo mereka bilang ibu yang A, ini anakku, dia ambil anakku. Tapi ibu yang B bilang, enggak ini anakku, dia ambil anakku kata dia. Terus akhirnya Salomo ngomong, penjaga sini, mana ambil pedang, kasih pedang. Shh. Oke, daripada ribut-ribut, I potong jadi 2 anaknya ya. Shut. 1 kasih kamu, 1 kasih kamu. Jadi rata dapat 2. Seorang setengah. Terus gimana? Dipotong nggak? Nah, ibu yang A, yang maminya langsung nangis. Jangan raja, jangan. Udah nggak apa-apa, kasih aja anakku, kasih daripada dia mati. Tapi ibu yang B yang bukan maminya ngomong, ya udah nggak apa-apa, biar adil, potong aja setengah. Nah, di situ Salomo tahu, berarti ini maminya si yang mana? Ini berarti si A. Ini salah satu kasus yang terkenal yang dibahas di Alkitab. Betapa Salomo diberikan hikmat sama Tuhan untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Belum tentu orang biasa bisa kepikiran seperti itu kan? Nah, next Kak, lihat lagi, apa lagi? Lihat, Salomo juga bahkan pandai untuk membuat banyak lagu yang bagus dan dia juga berhasil membuat banyak kota. Jadi Raja Salomo itu enggak cuman bangun gedein Yerusalem, enggak. Dia bikin kota A, dia bikin kota B, dia bikin kota C, dia banyak bikin kota. Dan dia juga banyak nulis lagu-lagu. Tahu gak di Alkitab itu ada 3 kitab yang ditulis Salomo. Kitab apa aja siapa yang tahu? Amsal, Kidung Agung, sama Pengkhotbah. Nanti kalian baca ya, kalian baca. Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah itu yang nulis Raja Salomo. Orang tidak akan bisa menulis Alkitab, menulis kitab yang begitu banyak tanpa hikmat dari Tuhan. Tuhan yang kasih kecerdasan, Tuhan kasih hikmat supaya dia bisa menulis. Hebat kan? Nah next Kak. Lihat ada ayatnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan.
Sehingga sepanjang umurmu takkan ada orang sepertimu seperti engkau di antara raja-raja. Lihat, jadi karena Salomo berhikmat, pinter, dia akhirnya diberkati dengan kekayaan, kemuliaan, umur yang panjang, dan ketenaran. Kakak lupa, kayaknya ada satu ratu di Afrika apa di mana gitu, dia mendengar tentang kehebatan Salomo, terus dia datang untuk melihat siapa sih Salomo itu. Itu ada di Alkitab, cuman I lupa di mana. Nah, itu sampai dia saking berhikmat, saking pinternya, orang di luar negeri bisa dengar, dan akhirnya orang mau tahu siapa sih Salomo. Dia pinter loh, dia gini, itu hikmat. Hebat kan, hikmat kan? Nah next Kak, dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan kita bisa menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dan bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada kita. Jadi hikmat tadi apa? Siapa tadi yang masih dengar? Apa? Apa C? Kecerdasan, kepintaran. Pinter. Max dapat Kak, dicatat Kak Max. Ini Cece namanya siapa? Aleta juga dapat. C, Aleta sama Max. Nah, jadi hikmat itu adalah kecerdasan, kepandaian yang diberikan pada Tuhan untuk kita mampu menyelesaikan segala sesuatu masalah di dalam dunia ini. Iya, bilang sama kakaknya ya. Ya, oke. Siapa yang mau diberikan hikmat? Nanti kita doa sama-sama ya. Yuk, next Kak, terakhir. Nah nih, baca sama-sama. Udah bisa baca kan? Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi hikmat itu juga berguna buat kita untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih, kamu mau ulangan besok, terus kamu bilang, aduh aku kayaknya nggak ngerti nih yang ini gimana ya. Kamu doa sama Tuhan, minta doa, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku mengerti. Apa ini maksudnya nih soal-soal ini nih. Nah terus kamu belajar ya. Jadi jangan pernah doa terus gak ada usaha. Itu juga sama aja bohong. Ngerti gak? Tetap harus doa, tuh tetap harus belajar juga. Nanti Tuhan kasih kamu kemampuan untuk bisa membaca soal-soal dengan baik dan menyelesaikannya. Oke? Yuk kita sama-sama yuk mau minta hikmat. Mau gak? Mau. Itu hadiah tuh, hikmat tuh dari Tuhan tuh. Yuk, mau activity gak? Yuk doa yuk, tangannya yuk. Tangannya gimana kalau doa? Lipat tangan. Ayo kakak doa. Ya, lipat matanya, lipat matanya, tutup matanya. Ayo, Dedek. Ayo mau doa. Doa. Yuk. Doa ya, tutup mata ya. Sama-sama kita doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mohon berikan kami hikmat supaya kami bisa menjadi anak-anak yang cerdas, yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, amin. Yuk sama-sama kita ngomong kuat ya. Aku hebat, aku kuat, aku sehat, aku berhikmat, aku cerdas, aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku dibenarkan karena imanku di dalam Tuhan. Yes, God bless ya. Thank you, Ci. Thank you, Ci Felis.
Oke, nah ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan November. Jangan lupa juga untuk nantikan selalu informasi dan update terbaru dari Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan activitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.